Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Pada video kali ini saya mau buat bolu cup kukus, bolu cup santan. Ini rasanya enak banget, cara bikinnya juga mudah dan cepat banget. Boleh juga dijadikan ide cemilan sehari-hari atau untuk ide jualan, atau ketika teman kalian berkunjung ke rumah, bisa banget. Ini sangat mudah cara buatnya. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu resepnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai ya. Tanpa perlu menunggu lama lagi, yuk langsung kita ke cara pembuatannya. Siapkan bahan pertama, 65 ml santan, masukkan ke dalam gelas ukur. Ini akan saya tambahkan air kurang lebih sekitar 85 ml, jadi totalnya 150 ml ya. Selanjutnya di mangkok lain sediakan 200 gram gula pasir, 2 butir telur ukuran sedang, 2 gram vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Selanjutnya masukkan 15 gram ovalet atau TBM atau juga SP. Kemudian masukkan garam secukupnya. Selanjutnya ini akan saya mixer dengan menggunakan kecepatan paling tinggi. Saya mixer kurang lebih sekitar 6 menitan. Dimixer sampai adonan kental putih dan berjejak seperti ini. Setelah dimixer kurang lebih 5-6 menitan, kemudian matikan mixernya secara perlahan juga, bertahap, jangan langsung sekaligus dimatikan. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu. Kemudian diayak ketika kita memasukkannya ke dalam adonan supaya tidak ada tepung terigu yang bergerindil. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang merek Boga Sari. Atau teman-teman boleh menggunakan tepung terigu apa saja ya. Selanjutnya ini diaduk dulu sebelum dinyalakan mesin mixernya. Selanjutnya sediakan atau tuangkan air santan yang sudah disediakan tadi, sambil dimixer dengan kecepatan rendah saja, sambil terus dimasukkan santannya sampai habis dan sambil diaduk dengan menggunakan mixer. Mixer sebentar saja, dan ini sebelum kita matikan mixernya, kita rapikan dulu bagian sisi-sisinya. Ini hanya sampai tercampur saja santannya. Setelah itu kita matikan lagi, dan akan saya masukkan minyak goreng sekitar 80 ml ya. Masukkan minyak goreng, kemudian ini dimixer kembali sebentar, cuma sampai tercampur saja minyak goreng bersama adonan lainnya. Ini dimixer dengan kecepatan paling rendah. Setelah itu matikan lagi mixernya. Kemudian saya masukkan baking powder sedikit saja dan campurkan, larutkan bersama air, masukkan kembali ke dalam adonan. Kemudian ini diaduk-aduk sambil kita memastikan supaya tidak ada minyak goreng yang mengendap di dasar mangkok ya. Kemudian kita pisahkan masing-masing. Untuk motifnya 2 sendok makan untuk setiap satu plastik segitiganya. Kemudian ini saya kasih warna hijau muda, kuning, dan coklat ya, dan adonan yang warna orinya saya pindahkan ke gelas ukur. Untuk selanjutnya teman-teman sediakan cup ukuran 200 ml, saya menggunakan tin wall. Ini saya masukkan terlebih dahulu adonan yang warna orinya ya. Ini sekitar tingginya 3/4-nya dari cetakan, atau sesuaikan saja dengan selera ya. Isi semua cupnya sampai terisi dengan adonan yang warna orinya. Ternyata dari 8 cup yang sudah saya sediakan hanya muat 7 saja untuk adonan orinya. Kemudian ambil adonan yang berwarna coklat, kita buat motifnya di sudut atas dari cupnya. Kemudian setelah itu bagian tengahnya dikasih warna muda, hijau muda maksudnya. Kemudian kuning.
Lakukan seperti itu sama sampai semua cupnya dikasih motif garis-garis seperti yang terlihat di video. Lakukan seperti itu sampai semuanya selesai dikasih motif garis-garis seperti ini ya. Jika sudah selesai, kemudian kita ambil lagi karena ini masih banyak tersisa untuk warna-warnanya. Nah, ini akan saya beri titik-titik di sudut bawahnya terlebih dahulu. Di bagian yang ada garis warna kuningnya saya kasih motif coklat dulu seperti ini. Kemudian untuk motif titik-titik di bagian sudut atasnya, karena ini garisnya tadi coklat, jadi saya ganti dengan titik-titiknya dengan yang kuning. Sama seperti tadi bentuknya, tinggal kita selang-selingkan saja untuk warnanya ya teman-teman. Jadi ini terlihat mirip seperti motif batik ya teman-teman. Lakukan seperti itu sampai semuanya selesai dikasih motif. Nah, untuk caranya teman-teman bisa lihat langsung di video ya. Dan untuk bagian tengahnya kita beri garis lagi supaya lebih jelas dengan warna hijau muda. Nah, untuk ini kita tinggal coretkan saja seperti ini dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini untuk motifnya ya. Mudah banget ya. Nah, ini teman-teman jadi ada 8. Ini gabungan dari sisa-sisa warna tadi. Kemudian masukkan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah saya panaskan dengan api besar. Ini saya gunakan api besar karena tidak perlu khawatir akan mekar, karena ini bukan adonan brudel atau adonan bolu mekar ya, karena ini menggunakan minyak goreng. Jadi tidak akan perlu khawatir mekar. Nah, ini saya kukus kurang lebih sekitar 17 menitan. Kemudian buka tutup kukusannya. Kita tes tusuk seperti ini, jika tidak ada yang menempel berarti sudah matang. Kemudian kita akan angkat satu persatu jika sudah matang bolu kukus santannya. Kemudian lanjutkan lagi ke proses pengukusan untuk selanjutnya. Ini ada 4 biji lagi, kemudian kita tutup dan kita biarkan sampai matang. Dan jika teman-teman menggunakan tutup panci biasa atau panci datar, wajib tutupnya menggunakan kain ya. Nah, ini sudah matang kembali, kita angkat kembali seperti tadi. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman mau penuh boleh saja, tapi mungkin durasinya akan lebih lama. Ini saya lebih suka agak tipis seperti ini, hasilnya cantik banget. Dengan motif seperti mirip batik ya. Ini bisa banget buat ide jualan atau untuk cemilan. Cara bikinnya yang super mudah banget dengan bahan-bahannya yang simple. Hasilnya pun sangat empuk. Jika teman-teman tertarik dengan resep ini, silahkan dicoba, ini mudah. Dan buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini dan baru menemukannya, jika suka silahkan like, share, komen, subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk teman-teman tekan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang menarik lainnya dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.